sosok itu tadi tuh bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama dengan apa yang diucapkan si B ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice bersama gue Aldi. Dan ini adalah cerita ke-26 di channel ini. Masih di hari yang sama. Jadi 1 jam yang lalu gue record cerita Suwangi ya. Karena ya masih belum terlalu malam ya. Sekarang jam itu baru jam setengah 12 malam, jadi ya gak apa-apa lah gue record 1 kali lagi. Yang biasanya gue record itu kan jam 1 lebih ya, entah jam 2, entah mungkin jam 3. Itu biasanya gue cuman record 1 kali aja. Tapi ini masih malam ya, jadi waktunya masih lama seperti itu. Cerita ini masih dari kiriman kawan-kawan gue. Jadi besok mungkin gue akan bercerita tentang pengalaman gue sendiri tuh gue kasih setelah dari kiriman-kirimannya. Jadi mungkin 3 atau 4 kiriman yang gue udah buat video, nanti yang kelima baru cerita pengalaman gue. Karena jujur pengalaman gue itu gak terlalu banyak, dan juga diperkuat kenapa gue mendahulukan cerita dari kawan-kawan gue ya, karena ngantri ya. Jadi kawan-kawan gue itu banyak yang ngirim cerita gue, dan itu ceritanya memang menarik-menarik. Jadi daripada numpuk, juga belum cerita kiriman dari kawan-kawan subscriber semuanya. Jadi ya daripada numpuk, jadi gue duluin lah seperti itu. Jadi cerita ini tuh kiriman voice note dari kawan lama gue ya. Dan sekarang kawan gue ini tuh ngontrak di salah satu kontrakan di daerah Jogja. Karena dia ini tuh ngontrak di sana tuh karena yang ngampus juga di sana, di Jogja kota. Akan tetapi kawan gue ini tuh sebut aja namanya Yoga ya. Si Yoga ini kontraknya itu milih di bagian pinggiran. Jadi suasananya itu desa-desa gitulah. Jadi cari kontrakan yang murah, yaitu tadi bertempat di desa. Dan kontrakan ini tuh ada di Kabupaten Bantul. Seperti itu. Dan kawan gue ini tuh ngontrak bersama 4 orang kawannya. Yang satu dari Brebes, dan satu lagi tuh dari Jawa Barat, dan yang 2 orang lain itu dari daerah Pulau Seberang ya, Sumatera sama Kalimantan atau NTB lah, gue agak lupa, pokoknya dari luar daerah itu. Nah, mereka ini berlima ngontrak di satu rumah, yang itu belakang rumah itu adalah kebun si pemilik kontrakan itu. Depan rumahnya itu kayak ada empang, dan samping kanan kirinya itu adalah jarak puluhan meter tuh ada area persawahan. Ya namanya juga kan ngontrak ya, dan cari budget yang itu murah. Jadi ya si Yoga ini kalau ngampus ya mungkin ya 20 menit baru sampai kampus, 15 menit lah paling cepat. Ya tadi cari kontrakan yang murah. Nah, mereka ini tuh pindah kontrakan itu sebelum corona ya. Jadi cerita ini tuh terjadi 1 tahun yang lalu, kurang lebih ya 1 tahun yang lalu. Jadi corona itu belum
membesar ya. Jadi masih corona itu masih diberitakan di beberapa televisi, beberapa sosial media gitu. Jadi belum pandemi ya, masih berita-berita. Nah, kan waktu itu kan masuk di semester baru ya. Waktu itu semester genap. Dan kawan gue ini tuh pindah ya. Jadi kemarin ngekos selama 6 bulan dan ini mau pindah dan itu ngontrak. Diajakin sama kawan dari Brebes, sebut aja namanya si Adi yang dari Brebes. Yuk ikut ngontrak enggak? Gue sama temen gue nih, si A, si B, si C ini berlima, yuk cari kontrakan yang murah aja, agak jauh dari kampus lu nggak apa-apa kan? Jadi si Adi sama si Yuka ini tuh beda kampus tapi mereka itu kawan sekolah SMK. Nah, waktu itu mereka singkat cerita cari kontrakan udah nemu. Yaitu tadi kontrakannya ada di daerah pedusunan yang itu agak jauh dari keramaian. Mereka pindah dan pindahnya pun itu beberapa minggu ya, karena kan waktu itu masih libur. Jadi si Yoga ini tuh belum sempat menginap di situ, belum sempat lama di rumah kontrakan itu. Jadi cuman ya siang-siang itu dari kosannya mindahin kasur, mindahin meja, mindahin barang-barang kayak gitu. Nah, dan selang 2 minggu semua administrasi ke bapak kontrakan yang udah selesai, tinggal mereka nempatin untuk 1 tahun lamanya. Dan mereka berlima, ya udahlah, mulai besok Senin kita nempatin kontrakan. Kalau pada nggak bisa nggak apa-apa, tapi ya paling nggak semalam aja. Ya namanya juga kan kontrakan baru, ayolah kita rayain seperti itu. Nah biasalah cowok-cowok kayak gitu ngerayainnya pasti dengan miras-miras kayak gitu. Mereka urunan ya, patungan untuk beli miras dan beli makanan, terus beli rokok gitu kan. Wah, perayaan pembukaan rumah kontrakan baru kayak gitu kan. Dan yang nyari barang-barang itu dibagi, si Yoga sama si Adi itu waktu itu nyari mirasnya. Yang kawan-kawannya ada yang cari makanan, ada yang cari ke warung beli ciki, jajanan, rokok kayak gitu kan, kopi. Pencarlah mereka. Dan ada satu kawan, sebut aja namanya si C, yang dari daerah Sumatera ini tuh itu ada di kontrakan itu. Nungguin mereka yang berempat itu cari makanan, cari minuman tadi. Masih belum ada apa-apa. Wah, nyaman aja. Jadi suasananya nggak rame, suara jangkrik, suara pohon-pohon yang tertiup angin. Jadi ya asri lah suasananya. Dan oh ya gue lupa. Jadi area rumah warga itu tuh agak jauh ya, mungkin sekitaran 150 meter di depannya baru ada rumah warga. Jadi di bagian belakang ya, dan depannya pas tuh ada kebun bambu, ada bambu itu di situ. Nah, singkat cerita, udah cari makan, udah cari minuman itu, mereka nongkrong di teras rumah. Jadi mereka nggak di belakang rumah, nggak di dalam rumah, tapi di teras rumah. Nah, mereka ngerayain itulah. Dan mereka kan yang namanya orang yang namanya minuman kayak gitu kan, mereka nyetel lagunya keras, mereka yaitu senda guraunya itu keras. Dan Yoga itu waktu itu bilang waktu itu tuh menunjukkan pukul 11:30 malam. Udah sampai jam 11:30 malam dan mereka masih masih seneng ya, posisi mabok, lagu diputer banyak. Nah, mereka itu ngedenger dari arah luar rumah itu ya, itu di samping kanan rumah. Mereka itu ngedenger ada suara ketawa. Itu adalah ketawanya perempuan. Jadi kurang lebih suaranya gini ya.
Hihihi, kayak gitu kan. Gue nggak bisa nyontoin sih, tapi ya mungkin kayak gitulah suara ketawa yang perempuan kayak gitu, yang itu kayak sedikit nyeringai gitu. Wah, mereka berlima kan langsung kayak enggak kan, kaget, suara apa itu, kenceng banget kayak gitu kan, suara siapa gitu. Langsung lagunya kecilin sampai itu mati ya, gak ada suaranya. Dan siapa ya, ada orang kayak gitu kan. Nah, dari situ nggak ada yang nyaut sama sekali, nggak ada jawaban, dan mereka masih ngeliatin samping kanan mereka tuh dari sumber suara itu. Jadi nggak ada orang. Nah, dari situ mereka udah mungkin karena efek miras ya gitu. Yoga bilang gitu kan ke kawan-kawan, oh iya ya mungkin ya Yoga gitu. Nah, mereka lanjutin lah itu tadi, ada yang nge-game, terus ada yang YouTubean, terus ada yang ya pokoknya ya asik sendiri-sendiri, tapi mereka tuh minum miras gitu loh. Lagu di setel lagi, dan mereka kan denger lagi ketawa yang sama, suara yang sama, tetapi sekarang itu yang tadi yang tertawan itu mungkin hanya pendek ya, sekarang tuh lebih kenceng, dan itu tuh panjang sampai 5 kali ketawanya, yang hihihi sampai itu 5 kali seperti itu. Dan mereka takut, dan mereka semua tuh langsung masuk ke rumah dan meninggalkan HP, ninggalin barang-barang yang itu mereka yang ada di depan itu yang mereka gunain itu ya, semua ditinggalin. Mereka langsung lari ke ruang tamu, dan mereka itu kan di ruang tamu tuh ada karpet, dan saking takutnya mereka itu kan ya pokoknya tetap bersama ya gitu, lari karpetnya langsung untuk nutupin mereka berlima, saking takutnya gitu. Mereka pada peluk-pelukan gitu kan. Nah, setelah itu gue takut nih. Wah, itu apa ya tadi. Dan salah satu dari orang 5 itu si Adi itu tuh ngelihat, terus karpetnya itu dibuka ya, ngelihat nggak ada apa-apa, dan mereka berlima sepakat buat ngecek. Ayolah dicek aja, setan atau orang jahil ya gitu kan. Nah, mereka berlima itu sama-sama ngecek. Jadi ngecek itu pakai flash handphone ya. Jadi mereka itu nggak bawa senter tapi pakai flash handphone. Dan mereka ngecek itu sekeliling rumah itu ada apa. Dan mereka ngecek itu mulai dari samping kanan rumah yang sumber suara tadi. Dan mereka ngecek itu ya emang nggak ada siapa-siapa di sana. Di sana cuman kebun aja, dan kebunnya itu ditumbuhi sama beberapa pohon mangga di sana. Mangganya yang katanya itu cukup besar. Jadi nggak pohon mangga yang kecil atau yang segini tuh nggak, yang cukup besar, dan itu kayak udah lama banget pohon mangga di sana. Dan mereka tuh ngelihat ada sosok perempuan itu membelakangi mereka dengan model pakaiannya itu seperti orang dulu ya, dengan rambut putih, dan itu rambutnya itu terurai ya. Itu posisi membelakangi mereka dengan pakaian jarik, dan itu dengan menggunakan kebaya, dan itu kebayanya kebaya batik, itu pakai pakaiannya warnanya coklat kayak gitu kebayanya, rambutnya putih. Dan mereka berlima ngelihat sosok itu tadi kayak nyisir rambutnya itu pakai tangan, tapi posisinya membelakangi mereka ya. Setelah itu mereka kan aduh siapa lagi tuh, itu yang tadi ya gitu. Langsung si B ini tuh saking takut tuh langsung lari ninggalin mereka berempat. Mereka berempat juga kan lari sambil dari ngelihat sosok itu tadi. Mereka ngumpat gitu tuh,
wah anjing bajingan itu apa tadi, dan ya pokoknya ngumpat-ngumpat, wah anjing, pokoknya gitu. Semua kebun binatang itu dikeluarin ya sambil teriak-teriak. Mereka masuk ke dalam rumah kontrakan itu, mereka ngunci pintu semuanya, dan mereka itu sembunyinya ya, ngumpulnya itu nggak di ruang tamu lagi, tapi di kamarnya si Yoga. Yang kamarnya si Yoga ini tuh berada di posisinya tuh kamar pertama kalau kita masuk ke rumah kontrakan itu, kan paling deket kan. Nah di sana mereka karena ketakutan tuh sembunyi di situ, dan mereka itu langsung ya, jadi spray itu langsung dipakai mereka untuk kerubutan itu, untuk nutupin mereka, dan mereka bilang udah tidur gimana caranya, pokoknya tidur gitu. Dan 3 orang ada di bed dan 2 orang itu ada di bawah bed gitu, dengan mereka tuh nutupin wajahnya, nutupin matanya tuh ada yang pakai bantal, ada yang pakai guling kayak gitu. Dan si B ini tadi saking ketakutan tuh baca-baca ya, tapi baca-baca nggak di dalam hati, tapi diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah tolong kami ketakutan gitu. Pokoknya baca-baca gitu kan. Dan posisi mereka berlima kan dengan mata tertutup ya, dan mereka ngedenger waktu si B ini tuh baca-baca seperti itu, mereka denger lagi suara ketawa, dan itu suaranya ada di kamarnya si Yoga itu yang mereka pada sembunyi itu. Ngedenger suara ketawa, hihihi, kayak suara gitu, hihihi, kayak gitu kan, suara cewek menyeringai lah kayak gitu. Gue nggak bisa nyontohin lah, pokoknya seperti itulah kurang lebih. Kawan-kawan semua juga pasti udah kebayang kayak gitu. Nah sosok itu tadi setelah ketawa-ketawa itu ya, sosok itu tadi tuh bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama dengan apa yang diucapkan si B ini. Lah mereka semua kan semakin ketakutan karena ya ngikutin si B ngomong la ilaha illallah, sosok itu juga ngikutin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku juga bisa kalau la ilaha illallah seperti kamu. Kalian ini malam-malam penghuni baru di sini, bukannya sopan santun, berisik seperti itu. Dan sosok itu tadi itu dengan suara ya, itu tuh itu tadi memarahi mereka, menasihati mereka. Dan si Yoga ini ya memberanikan diri itu ngintip dan bener aja itu adalah sosok yang mereka tadi lihat, yang ada di samping kanan rumah, yang itu duduk di mangga itu tadi. Akan tetapi sekarang si Yoga ini ngelihatnya tuh dari depannya sosok itu tadi. Jadi ngelihat mukanya itu muka nenek-nenek ya, nenek-nenek dengan pakaian yang sama, dengan rambut yang sama yang putih terurai tadi. Akan tetapi posisinya itu ada di pojok kamarnya si Yoga ini, dan sosok yang tadi seperti gini. Dan Yoga itu ngelihat matanya itu kebuka kan, tetapi matanya itu putih semua, jadi nggak ada hitamnya ya, jadi putih semua seperti itu. Bukannya malam-malam istirahat permisi atau gimana, malah teriak-teriak foya-foya di depan rumah. Kalian manusia itu ya, begitu pokoknya ya, jelek-jelekin manusia gitulah pokoknya si jin ini tadi. Dan setelah itu mereka berlima itu dipimpin sama si Adi ini ya, itu tuh minta maaf ke jin tadi, karena Adi juga ngelihat jin itu masih ada di situ. Nek, maafin kami ya, pokoknya minta maafin kami Nek, kami salah, kami penghuni baru, tolong Nek jangan
ganggu nek, kami di rumah ini ngontrak udah 1 tahun, udah bayar 1 tahun, dan kami di sini baru nempatin baru malam ini nek, kayak gitu. Dan masih lama ngontraknya 1 tahun, tolong ya jangan ganggu, kayak gitu. Dan setelah itu juga kan posisinya tuh masih ngintip, tapi ngintipnya tuh nggak ngelihat muka dari sosok kita, tapi ngelihatin bagian bawah, jadi ngeliatin jarinya. Dan setelah itu sosok tersebut itu nembus ke tembok dan ngilang. Dan setelah itu udah ngilang kayak gitu kan, udah ngilang seperti itu. Dan sampai sekarang itu setahun kemudian, dan itu sampai hari ini itu Yoga dan kawan-kawan tuh masih ngontrak di situ. Dan cerita ya setelah kejadian itu sosok yang tadi tuh udah nggak muncul lagi, dan udah nggak ya nunjukin suara ataupun jahil tuh enggak. Ya mungkin karena si manusia ya, si Yoga dan kawan-kawan itu yang berlakunya itu yang nggak sopan santun kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu Yoga ini tuh sekarang itu memperpanjang masa kontrak rumahnya atau enggak, gue nggak tahu. Gue nggak sempet tanya sih. Dan itu tadi cerita dari kawan gue Yoga ya, ngontrak di salah satu kontrakan di daerah pedesaan itu di kawasan Bantul, seperti itu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau ngelihat video ini. Dan sekian cerita dari gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.